mengatur azan di negeri Indonesia. Indonesia merdeka dengan perjuangan orang Islam dan para ulama. Bukan bandingkan azan dengan gonggongan anjing. Begini klarifikasi Kemenak soal ucapan Yakut. Halo semuanya, Kementerian Agama mengklarifikasi soal Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang mengeluarkan pernyataan kontroversial karena dianggap telah menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing. Hal itu diungkapkan Yakut menyusul diterbitkannya Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musalla. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita mau mengingatkan ke teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari Fulkis. Menteri Agama sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Tapi Menteri Agama sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Kejadian ini ketika diwawancara oleh wartawan tentang Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dalam kunjungan kerja di Pekanbaru. Kebetulan saya mendampingi beliau kemarin, dan Menteri Agama menjelaskan bahwa dalam hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi, sehingga perlu pedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik, termasuk tentang pengaturan kebisingan pengeras suara. Apapun yang bisa membuat tidak nyaman. Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana, tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya. Makanya beliau menyebut kata misal. Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat Islam tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing. Pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara. Jadi Menteri Agama sedang mencontohkan suara yang terlalu keras, apalagi muncul secara bersamaan, justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara, perlu ada toleransi agar keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Jadi dengan adanya pedoman penggunaan pengeras suara ini, umat Islam yang mayoritas justru menunjukkan toleransinya kepada yang lain, sehingga keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Menteri Agama tidak melarang masjid musola menggunakan pengeras suara saat azan, sebab itu memang bagian dari syiar agama Islam. Edaran yang terbitkan, Menteri Agama terbitkan, hanya mengatur antara lain terkait volume suara agar maksimal 100 desibel misalnya. Selain itu mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Dan pedoman seperti ini sudah ada sejak tahun 1978 dalam bentuk Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Guys, kalian tahu bahwa saya itu agamanya Kristen Protestan. Tapi adakah tidak yang sama seperti saya untuk teman-teman yang beragama Kristen? Saya punya rumah bersebelahan dengan masjid. Jadi selama 25 tahun saya hidup, setiap pagi itu saya dibangunkan oleh sholat subuh. Jadi setiap mereka umat muslim sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, bukan sholat isya, sholat maghrib, sholat isya, itu kan masjidnya bunyi terus. Jadi otomatis itu yang berkumandang itu masuk di sini, tersimpan di sini. Jadi seringkali saya itu ikut, kalau mereka lagi azan, saya juga ikut-ikutan. Contohnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seperti begitu. Saya sampai hafal itu dari awal sampai akhir. Karena rumah saya di sebelah masjid. Salam toleransi.
Tobib menuturkan bahwa Yakut mencontohkan suara yang terlalu keras dan muncul secara bersamaan dapat menimbulkan kebisingan dan mengganggu masyarakat sekitar. Sehingga menurutnya diperlukan pedoman penggunaan pengeras suara untuk menjaga keharmonisan di masyarakat. Maupun ucapan Menak Yakut yang menyebut suara keras dapat mengganggu ketenangan masyarakat dengan mencontohkan suara anjing menggonggong. Menurut Wakil Sekjen DPP PKB itu, apapun yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat harus diatur agar tidak menciptakan disharmoni sosial. Sebab kata Lukman, hal itu merupakan salah satu tugas pemerintah. Menurut saya, mereka yang mempermasalahkan pernyataan Gus Yakut itu sekedar cari perhatian, panjat sosial dan kurang kerjaan. Apalagi kalau sampai mau membawa masalah itu ke polisi, makin terbaca motifnya sekedar cari perhatian, kata Lukman. Diketahui, ucapan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang menjelaskan suara toa masjid dengan gonggongan anjing menuai kontroversi. Roy Suryo berencana melaporkan Menak Yakut atas pernyataannya itu. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita harus telah hargai. Dari pernyataan Bapak Menteri Agama yang melukai hati kami masyarakat Minangkabau ini, menyamakan tentang suara mic ini dengan gonggongan anjing itu, ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia dan dia menyalahgunakan wewenang ini. Dan saya mengatakan atas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram, ya. Jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam, ya. Ini Islam sejati. Adat menjadikan syarat menjadikan kita buat, ya. Sudah kebangatan yang dilakukannya dan kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mic yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing gitu, ya. Demi Allah kita berjuang untuk perjuangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.